Puluhan KPM dari satu e-warung di Kecamatan Pekalongan mengadukan penyimpangan e-warung Toharoh Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban ke Dinas Sosial Lampung Timur Senin 18 Januari 2021. Rina, Ketua e-warung Rasta Desa Jojok, mengatakan ratusan KPM naungannya melakukan transaksi di e-warung tetangga kecamatan dan diberi barang yang tidak semestinya. Di e-warung Toharoh mereka diberi aneka bumbu dapur, susu, racun nyamuk, bakar hingga sabun cuci, ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Media Ulpa menegaskan kepada para KPM yang mengadu bahwa untuk bantuan sembako dari kementerian harus meliputi 4 kriteria, yaitu sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta vitamin dan mineral. Bantuan sembako tahun 2021 secara garis besar masih sama dengan tahun lalu. Jadi harus mencakup 4 kriteria itu. Tidak boleh barang lain, ujarnya. Selain itu, menurut media, meski dari Pedum dibolehkan transaksi di e-warung yang terdekat dari tempat tinggal mereka, namun disarankan untuk bertransaksi di e-warung yang ada di desa masing-masing untuk mempermudah pelaporan. Selain e-warung Toharoh, media juga menyatakan bahwa dinas tempatnya bekerja sejauh ini sudah menerima laporan penyimpangan e-warung lainnya. Sampai hari ini 3 e-warung yang sudah diadukan ke dinas sosial, katanya. Firdaus dan Wahyu APR, Lantai News TV melaporkan dari Sukadana. Bumi Jawa. Bumi Jawa. Iya. Jawa amat Bapak ke Jojok. Perbatasan itu. Memang warungnya di Jojok. Warungnya di situ. Oh, emang kecamatan itu. Kecamatan Batanghari Nuban, warungnya di Jojok itu. Di Jojok itu. Oh, di Toharoh itu. Nah, ya, masalahnya gimana, Pak? Nah, ini kan saya mewakili daripada ibu saya. Apa ibu saya mau bicara ya silakan. Apa saya ya silakan gitu. Sebelumnya. Ya, mana yang bisa menjelaskan yang mana? Pak. Ya. Bapak Jadi, saja. saya kan bingung, Bu. Kami ini kan masyarakat kecil ya. Ya. Ya, sekolah ya kita nih makanya kita dapat bantuan ini kan karena memang betul-betul kami memang memerlukan bantuan tersebut. Nah, jadi suatu ketika kami mendapat bantuan tersebut, ini kan bantuan lansia punya ibu saya. Nah, di gesek kan ada nih uangnya sejumlah 200.000. Berapa nilainya? 200.000. 200.000. Ya. Nah, boleh katanya ngambil uang kata si warung tersebut, tapi harus ada potongan. Ini kan 200.000. Nah, dipotong 30.000 menjadi sejumlah 170.000. Nah, saya bertanya, ini potongan apa? Kok gede amat? Saya bilang, ya dipotong segitu katanya. Ya namanya juga kami bodoh ya, nggak ngerti. Ya sudah, ya kami pulang. Warung kecamatannya itu desa apa? Tempat saya desa Jojok, Kecamatan Pekalongan. Nah, kan biasanya kita menggesernya kan nunggu kabar dari Pak Faidal, yang Pak Faidal dari dinas itu ya. Biasanya kan kita tanggal 7 atau tanggal 10 sudah boleh menggeser. Tapi kita disuruh menunggu instruksi dari Pak Faidal, katanya kan belum ada perintah dari dinas, makanya kami belum bisa melakukan. Padahal kita tahu itu uang ditransfer di ATM itu sudah ada isinya ya Bu ya. Nah, kecolongan kami Bu, ini para KPM PKH ini diberitahu sama ketua-ketua PKH-nya kalau dana PKH-nya sudah ada isinya, sudah bisa dicairkan. Hanya itu KPM kami berbondong-bondong, kan di dalam nggak ada link ya Bu ya, makanya dia keluar ke wilayah lain, yaitu terutama di wilayah e-warung Toharoh yang ada di Gedung Dalem itu. Nah, setelah di situ dia menggesek KPM sama ketua PKH-nya, dibilangin kalau gesek harus ada bukti, suruh foto sama linknya terus dikirimkan ke ketua PKH-nya. Nah, setelah digesek isinya ada. Nah, setelah ada terus pihak
warung Toharo itu, Bu, ini ada program tambahan. Ibu bisa cairkan di sini, tapi tidak bisa diuangkan. Ibu harus belanja di warung kami sesuka hati ibu. Nah, intinya gini. Nah, terus akhirnya itu udah menggeser, namanya di desa ya Bu, dari mulut ke mulut. Akhirnya info. Kalau yang bisa kami handle itu masih nurut, itu bukan tambahan PKH. Itu sebenarnya yang tahun kemarin itu namanya sembako gitu ya Bu ya. Itu nggak boleh berbeda sebelum ada instruksi. Jadi udah berapa yang menggesek KPM Mawar ini di tempat lain, tempat Toharo ini? Sudah didata belum? Sudah, kurang lebih ada 120 KPM. Ini mereka gesek tunai atau tukar? Semua nggak boleh diuangkan. Oh, jadi mereka ngambil barang yang tidak sesuai dengan Aturan kita. dengan sembako, dengan pedung, Iya. dengan 120 apa ribu. 190? 120 KPM. 120 KPM. Jadi barang yang mereka belanjakan ini nggak sesuai dengan pedung, Iya. nggak sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam pedung. Iya. Itu ada saus, ada garam, nah itu nggak boleh itu. Ada minyak, ada susu, ini. Nah, Pak Faidal udah cek belum? Ini dana KPM sembako bukan KPM PKH ya? Ada sebabnya Bu. Ada di kodenya itu ya? Iya. Di atasnya itu. Ada contoh struk yang di bawah. Semuanya ini gesek di warung Toharo. Iya. 120 ini. Iya. Ini yang Mawar ya, warung Mawar ya. Apa? Warung Ramawar Jojo. Biasanya di luar apa? Toharo. Warung Toharo di Gedung gedung Sukaraja. Jadi KPM-nya si Mawar ini 120 digesek di sana. Ini waktu penggesekannya ini terjadi sebelum Pak Faidal mengasih instruksi, berarti kan. Tapi di bulan Januari ini. Iya, tapi sebelum Pak Faidal ngasih instruksi ini udah diambil semua di beberapa. Nah, ini alasannya ini tambahan tapi nggak bisa diuangkan 200, tapi harus dihabiskan. Walaupun sisa 1.000 harus beli apartemen apa harus habis 200.000. Ini yang dari Mawar. Iya. Ada dari warung yang lain juga. Ada perwakilan yang bisa ngomong? Dari Enggak, itu BPNT. Bapak ini BPNT ya? BPNT. BPNT itu kan berupa sembako aslinya kan? Yang kita Sembako kata orang yang sembako kata saya Iya, bantuan, iya. bantuan itu gitu. Itu dengan Bapak siapa? istilahnya invalid, datanya tidak sempurna. Jadi harus diperbaiki dulu gitu. Nanti koordinasi dengan Pak Faidal. Apa dilihat nggak benarnya itu yang mana? Apa kakaknya atau KTP-nya gitu. Jadi diperbaiki. Atau ada dua orang nama yang sama, kakaknya sama, nah ini harus dipilih. Salah satunya dibuang, yang mau dipakai yang mana. Nah itu. Jadi di kementerian sekarang masih dalam rangka perbaikan ini semua. Jadi ada yang ditahan itu nggak hilang, tapi diperbaiki sistem kependudukannya. Itu ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? 2021. Terus di sini ada lagi tulisan sembako wilayah 1. Kalau ini besok ada isinya, ini dana KPM sembako yang belum disalurkan di tahun 2020. Jadi ibu istilahnya rapel, dapat sebulan lagi gitu. Biasanya ini terjadi ya di awal-awal tahun, nggak bisa disalurkan. Pokoknya besok lihat lagi di Februari nanti ya gitu Fajri ya. Iya. Nah, nanti di Januari, Februari ini biasanya ada yang isi, ada yang enggak di sembako wilayah satunya.
Kalau ada yang ngisi itu KPM sembako, itu dana sembako, nggak boleh diuangkan, harus ditukar dengan bahan pangan, ya. Terus kalau dia gesek di Bank Mandiri itu tidak dicas. Tetapi kalau dia geseknya di Briling selain Bank Mandiri itu kena cas 5.000. Gitu. Nah, jadi makanya yang tunai tadi jangan lagi ya Pak, gitu. Tetap harus tukar sembako. Lalu kalau potongannya sudah sebanyak itu laporkan kami juga, karena potongan Briling itu hanya 5.000 ya Pak Joy. 5.000 sampai 20.000. Sesuai ininya, sesuai tarian ya. Sesuai dengan sesuai dengan tarian jumlah sama ini ya, berapa kali narik ya? Iya, berapa gesek itu? Berapa kali gesek? Misalnya 1 kali dia 5.000, terus dia kurang mengambil lagi dia 5.000 lagi. Begitu Bu, dia 500 ke bawah itu kalau nggak salah 5.000, 500 sampai 1 juta itu beda lagi, 1 juta ke atas itu beda lagi Bu. Oh gitu. Dia mekanisme bisnis seperti itu. Itu kalau di bank lain ya. Ya. Kalau di Bank Mandiri dia tidak ada potongan apapun. Jadi usahakan kalau untuk sembako silakan menggesek di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kalau bisa yang ada lambang sembakonya. Tetapi biasanya kalau lambang sembako ini pihak bank yang mengeluarkannya gitu. Nah, jadi jangan kalau yang mawar, kalau KPM mawar usahakan di mawar saja, karena kan terkait dengan laporan untuk kami. Karena BNBA-nya kan dari warung mawar sudah ada, jadi pelaporannya juga memudahkan kami gitu. Lalu jangan digesek tunai. Kalau digesek tunai menyalahi aturan. Dan barang yang diambil pun harus sesuai dengan ketentuan. Itu ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Nanti ini ada lagi laporannya selain ini. Ini terkait yang kan ini kemarin digesek nol ya. Kemungkinan karena kemarin 2 bulan dia diambil uang cash terus akhirnya dari denda terus laporannya kan nggak ada dari desa oke itu nggak jelas. Jadi dia udah ngambil ini Bu. Belum, katanya belum ada isinya di Bapak itu. Yang untuk ibu saya. Nah, di tempat saya juga ada kejadian kayak ini 2 bulan dia diperingatkan dari warung jangan gesek ke tempat warung, nanti nggak ada laporan ke dinas. Akhirnya kemarin dia gesek blokir. Dia 2 bulan atau 3 bulan nggak mau. Alasannya juga dengan Tohero itu. Coba cek sama Pak Faidal Cek sama Pak Faidal ya. Itu masuk data invalid apa enggak? Ini punya Sama domain data ini. terbaru 2021. Kan ada data yang Kan ada 2 data. 2021 itulah penerima sekarang. Nah, yang invalid itu dia terkena NIK atau namanya nggak sama di DTKS atau di Capil. Jadi itu harus diperbaiki dulu di DTKS operator desa. Untuk sementara di stop. Tapi ini nggak dihilangkan. Nggak dihilangkan. Perbaiki dulu. Apabila nicknya nggak cocok, mungkin nicknya nggak cocok. Dulu kan kita buat KTP bisa ini buat bisa manual. Sekarang kan kita buat KTP elektronik kan gitu, dipoto langsung. Nah mungkin karena KTP ibunya belum elektronik atau nicknya nggak sesuai dengan kartu keluarga, ini ditahan dulu. Setelah ada perbaikan lalu bisa keluar lagi dananya. Ya, itu Bu. Ya, Pak Faidal sosialisasinya harus agak lebih ini lagi, menggesek ke tempat yang terdekat. Tetapi pada prinsipnya dalam pelaksanaan ini kan kita butuh pelaporan. Nah, pelaporan ini kami berikan BNBA-nya ke TKSK. Nah, TKSK ini menyampaikan BNBA-nya itu ke ewarung-ewarung yang sudah ditentukan. Jadi kalau biasanya Bu siapa? Bu Mursyah geseknya biasanya di Mawar, ya tetaplah di Mawar. Jangan lari ke Jojok atau kemanapun. Karena pada prinsipnya kita ini tinggal di negara yang ada aturannya. Jadi sepatutnya sewajarnya kita mengikuti aturan tersebut. Pokoknya enak lah. Kalau kita sesuai dengan aturan, semuanya enak.
semuanya dimudahkan. Tetapi kalau kita tidak sesuai dengan aturan, ya namanya kita melanggar ya, Bu, Pak, ya. Pasti hidup kita nggak tentram, hidup kita nggak nyaman gitu kan. Kita pasti diganggu-ganggu terus. Ini ada Ewarung dan KTM yang ke dinas sosial itu menerima bantuan pangan yang tidak semestinya. Ya. Apa saja Bu yang? Program sembako 2021 ini masih sama seperti program sembako 2020. Bahwa program sembako ini harus memenuhi 4 unsur, yaitu unsur karbohidrat, terdiri beras, jagung yang ada karbohidrat dan sebagainya, lalu unsur protein hewani, protein nabati, dan vitamin serta mineral. Kesemuanya itu harus dalam bentuk sembako semuanya, memenuhi 4 unsur tersebut. Jadi kalau tadi ada sedikit laporan dari masyarakat bahwa ada Ewarung yang melakukan penukaran barang yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh kementerian, ya sejauh ini kami menerima laporan tersebut dan kami dinas sosial akan turun ke lapangan untuk meng-cross-check beberapa laporan yang disampaikan oleh masyarakat kita, terutama Desa Jojok dan Bumi Jawa. Jadi artinya untuk bantuan pangan itu sendiri selain 4 kriteria yang Anda sebutkan tadi tidak boleh ya? Tidak boleh. Di situ sudah jelas ke Menteri Sosial kita, Bu Tri Rismarini menyatakan bahwa bantuan sosial tidak boleh dibelikan rokok ataupun minuman keras. Artinya hanya 4 kriteria itu saja yang diperbolehkan. Selain itu tidak boleh. Termasuk minyak goreng, gula, mie instan itu tidak boleh. Sejauh ini ada berapa hal yang sama yang Anda temukan? Artinya laporan dari masyarakat yang mereka menemukan menerima bantuan pangan itu yang tidak sesuai. Ya, biasanya ini terjadi awal-awal tahun. Gitu. Tahun-tahun kemarin pun seperti itu. Gitu. Karena memang kan biasanya bantuan sembako ini kan ada perubahan-perubahan di awal tahun. Nah, mungkin dikarenakan sosialisasi yang belum terlalu maksimal, jadi masyarakat kita masih adalah ditunggangi oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi. Contohnya salah satunya ini gitu. Tahun-tahun yang lalu memang pernah ada seperti ini gitu. Tapi alhamdulillah setelah kami lakukan sosialisasi, akhirnya kembali lagi seperti ketentuan yang dilakukan oleh kementerian. Sejauh ini artinya pada awal tahun 2021 ini hanya 1 Ewarung itu ya, belum ada laporan dari Ewarung yang lain. Ada juga. Ada juga ya. Berarti ada berapa banyak Bu Ewarung yang memberikan? Kalau untuk 2021 ini ya, karena awal baru bulan Januari ini baru 3 Ewarung yang 3 Ewarung. Dan insya Allah setelah kita sosialisasi nanti di hari Rabu, kita akan langsung turun lapangan, langsung ngecek mungkin dengan pihak Bank Mandiri gitu. Pakai Mandiri ya keluar PFM-nya, tapi di link juga ya keluar. Tapi kalau di link itu kayaknya kalau yang sembako dia ngecek di link BRI itu kepotong nih, ya Pak ya, potong dia ngecek jumlah sembako gitu, itu kepotong kalau di link. Jumlahnya nggak 200 lagi, nanti potong 5.000. Walaupun cuma ngecek. Iya. Walaupun cuma ngecek. Iya, kalau yang sembakonya dicek di link itu kepotong, tapi kalau dia ngeceknya di Mandiri itu nggak kepotong. Oh gitu. Yang kemungkinan ibu-ibu ini ngeceknya langsung di Mandiri. Mandiri bahwa itu terlihat dana itu. Nggak tahu kalau PFM wilayah 1 itu ternyata itu kode 2021 untuk sembako. Yang 2021 mana? Jadi 2021 itu kodenya PFM wilayah 1. Iya. Terbungkus dalam di Dewan Bapak dalam keadaan kesehatan. Bapak Ibu semuanya. Ini semua ya. Di sini kami mewakili Bapak Kadis. Bapak Kadis sedang ada di Masua. Itu saya sebagai sekretaris dinas mewakili dan ingin mengetahui
tujuan dari Bapak Ibu yang hadir di sini, maksud dan tujuannya. Mungkin salah satu ada yang menyampaikan hal apa yang akan disampaikan kepada kami di bidang sosial. Sebagai pembukaan, semoga meskipun tidak ada Bapak Hadis, semoga tidak mengurangi arti pertemuan pada hari ini dan kita dapat memecahkan masalah-masalah jika ada masalah. Mungkin itu sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Nanti secara teknis ada Ibu Hadir yang akan menyampaikan. Itu silakan bagi Ibu atau siapa yang hadir untuk mewakili ibu-ibu ini di sini maksud dan tujuan. Mungkin Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah akan tidak lanjutin ya Ibu Habibnya. Iya, Dan turun ke bawah. terus kemudian saya tuliskan Pak Faida, tolong ditanyakan kembali dan laporannya. Kemudian seperti itu yang disampaikan bahwa bukti itu harus disampaikan untuk bahan. Mungkin ini ibu-ibu sekalian, mohon maaf ibu-ibu dianggurkan di sini dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ini semua demi kebaikan kita bersama, untuk kebaikan ke depan. Dan sekali lagi Dinas mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran ibu. Dan mohon maaf, hanya ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.